Selamat datang kembali di channel Roy Konoha. Berdasarkan data dari tv1news.com, Salma Vina Sunan, anak dari Sunan Kalijaga, diduga keturunan daripada Wali Songo, murtad guys. Bayangkan, murtad. Sungguh tidak masuk akal ya. Masa anak daripada Sunan Kalijaga bisa murtad? Why? Apa masalah? Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Salma Vina Sunan ini murtad? Apa alasannya? Benarkah Salma Vina ini murtad karena sebuah buku? Apakah karena dipengaruhi oleh laki-laki? Apakah dipengaruhi oleh pacarnya? Kemudian menurut saya pribadi ya, kalau saya mendengarkan orang yang murtad itu, misalnya dari agama Islam ke agama Kristen, dari agama Kristen ke agama Islam, dari agama Yahudi ke agama Kristen dan lain sebagainya. Padahal kan agama Kristen, agama Islam, agama Yahudi itu kan masih satu perguruan ya. Ya, nama perguruannya apa? Agama Samawi atau agama Abrahamik. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya agama Islam, agama Kristen itu masih satu perguruan dengan nama agama Samawi, itu artinya berarti Tuhannya sama dong ya. Tuhannya satu. Ya, antara agama Kristen dan agama Yahudi itu kan Tuhannya masih satu. Karena apa? Tuhannya Nabi Musa yang disembah oleh orang-orang Kristen itu juga yang disembah oleh orang-orang Yahudi kan. Ya, jadi Tuhannya yang disembah oleh Nabi Ibrahim atau Nabi Musa itu kan Tuhan yang sama. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa murtad? Ngapain murtad ya kan? Ngapain harus mualaf ya kan? Saya juga bingung ya. Menurut kalian gimana? Saya hanya bertanya, saya tidak memberikan pernyataan ya. Saya hanya bertanya, kenapa ya yang satu perguruan saja bisa murtad gitu atau bisa mualaf gitu? Padahal kan Tuhannya satu. Yang mereka sembah itu kan Tuhannya satu. Menurut kalian gimana? Menarik untuk kita bahas ya. Menurut beberapa sumber ya, Salma memilih pindah agama dari Islam ke Kristen itu tak lama berselang setelah bercerai dengan suaminya bernama Malik ya. Jadi Salma ini menikah tidak berselang lama sebenarnya, hanya beberapa bulan ya. Bayangkan, hanya 4 bulan kemudian cerai. Setelah bercerai dengan suaminya, Salma sempat menjalin kasih dengan seorang pria yang dikabarkan seorang anak pendeta. Nah, para netizen banyak tuh yang berspekulasi ya. Jangan-jangan dia pindah agama karena anak pendeta tuh ya. Karena pacaran dengan anak pendeta. Namun saat berbincang dengan Denny Sumargo di YouTube-nya beberapa tahun yang lalu ya, Salma Vina menceritakan awal mula memutuskan pindah ke agama Kristen itu dari agama Islam itu adalah karena apa? Karena pengaruh dari sebuah buku. Ya, sebegitu powerfulnya ternyata ya. Bayangkan sebegitu powerfulnya buku ya kan. Bisa memurtadkan orang ternyata, yaitu buku tentang kekristenan atau buku-buku yang bertajuk spiritual ya. Salma Vina saat itu pergi ke toko buku ya, terus lihat-lihat buku. Nah, ketemu tuh sama buku yang bertema dengan Kristen. Lalu dia baca-baca dan buku itu mengubah hidupnya. Menurut Salma, penilaian negatif netizen kepadanya usai bercerai memberikan stigma yang negatif ya. Banyak yang menghujat ya karena pindah agama. Banyak netizen yang ya begitulah ya. Banyak yang menjelek-jelekkan karena apa? Karena Salma Vina ini sempat buka hijab ya atau buka jilbab ya. Saya juga bingung ya, kenapa sih di Konoha itu persoalan buka hijab atau buka jilbab itu persoalannya sangat gede banget ya. Dulu juga pernah viral tuh Teko Maila ya, karena masalah jilbab beliau dihujat mati-matian. Terus anaknya Ridwan Kamil pernah tuh ya, karena buka hijab dihujat mati-matian. Padahal kalau boleh jujur ya, dulu waktu di Indonesia itu belum viral ya yang namanya orang-orang pakai hijab sekitar tahun 70-an, tahun 80-an. Orang-orang belum banyak yang pakai hijab ya. Saat itu salah satu tokoh yang paling getol ya untuk memperjuangkan hijab itu adalah Kang Ade Armando ya. Jadi Kang Ade Armando ini saat itu memperjuangkan sebenarnya hak-hak perempuan, kalau mau pakai hijab sok aja pakai hijab. Tapi yang jadi permasalahan sekarang ini kok jadi itu ya, saya melihatnya kok jadi
Ya begitulah. Saya juga bingung ya, kalau misalnya kita buka hijab, bukannya itu hak pribadi masing-masing ya, kenapa dihujat ya sekarang ini? Saya hanya bertanya ya, silakan ditulis di kolom komentar ya, siapa tahu ada yang menemukan jawaban yang paling masuk akal. Saya hanya bertanya, bukan memberikan pernyataannya. Kemudian saat Salma Vina ini murtad ya, beliau ini tidak memberikan informasi kepada orang tuanya. Orang tuanya juga terkejut ya. Sunan Kalijaga terkejut tak ayang kepalangnya ketika mendengarkan putrinya murtad. Apa-apaan ini? Kok tiba-tiba putri saya murtad? Kok tiba-tiba pakai kalung salib? Apa-apaan nih? Dan untung ya orang tua daripada Salma Vina ini sangat bijaksana. Ya, ujung-ujungnya beliau menghormati keputusan daripada anaknya. Ya, sebagai orang tua ya kita harus seperti itu ya. Ngapain kita harus memaksakan kehendak kita? Anaknya juga sudah dewasa, sudah di atas 18 tahun kok umurnya. Nah, yang paling mengejutkan lagi adalah ternyata Salma Vina ini setelah murtad ke agama Kristen itu dia pengen jadi pendeta, guys. Bayangkan. Orang tuh ya kalau baru murtad tuh ya ngikutin dulu ya, ngikutin ya. Tapi saya melihat Salma Vina ini agak beda orangnya, agak lain orangnya. Bayangkan baru murtad sudah pengen jadi pendeta. Tapi ini ya sok aja nggak jadi masalah. Saya melihat Salma Vina ini orang yang sangat-sangat ini ya, sangat rajin membaca. Jadi cepet ya kalau mau jadi pendeta juga harus ini ya sekolah ya minimal 5 tahun. Ya. Waktu sekolah juga ya anak-anak pendeta misalnya. Kalau misalnya di sekolah ini itu biasanya mereka harus baca buku, harus cerdas. Seorang pendeta itu sebenarnya harus cerdas, nggak boleh ngasal jadi pendeta. Butuh apa? Butuh orang-orang yang sangat cerdas ya, orang-orang yang rajin membaca, terutama membaca kitab suci. Namun yang aneh dari kisah pemurtadan daripada Salma Vina ini ya, pertama kali beliau ini masuk gereja ya, beliau itu seperti gemeteran. Ya dalam sains itu disebut dengan tremor ya. Biasa kalau kita misalnya berada pada situasi yang sangat-sangat excited ya, berada pada sesuatu yang ya begitulah yang bikin kita gemeteran ya. Tapi anehnya saya melihat ya orang-orang gereja saat itu mengatakan bahwa itu tuh bukan seperti tremor ya, tapi apa? Itu kamu tuh diurapi sama Roh Kudus dan sebagainya bla bla bla. Jadi saya agak geli juga ya. Nggak jadi masalah kalau misalnya ada yang mengatakan seperti agak geli juga. Kenapa hal seperti ini dikatakan urapan Roh Kudus ya? Bisa aja dia gemeteran ya kan, tremor atau terkejut ya. Sama seperti misalnya kita melangsungkan pernikahan. Kita tuh grogi ya, demam panggung ya. Ya mirip-mirip seperti itulah. Menurut saya seperti itu ya. Jadi saya harus netral ya. Karena di video sebelumnya juga saya bahas tentang Dr. Richard Lee yang mualaf. Saya itu netral, saya mendukung kok. Jadi saya tidak ada kepikiran untuk misalnya nih semua orang harus murtad, enggak seperti itu. Bahkan saya juga mendukung Dr. Richard Lee untuk mualaf. Dari Corbuzier juga saya dukung, walaupun dari Corbuzier semenjak mualaf ya ada gitu ya, rada-rada ya nggak jadi masalah ya. Kemudian yang anehnya lagi daripada pemurtadan Salma Vina ini adalah kok bisa ada seorang keturunan daripada Sunan Kalijaga yang konon katanya masih ada pertalian darah dengan Wali Songo bisa murtad. Padahal kan dalam keluarga itu sangat kental dengan nilai-nilai agama. Kok bisa? Saya nggak habis pikir ya. Ternyata zaman sekarang ini kita tidak bisa menebak seseorang itu. Ya, misalnya kita melihat sekarang seseorang itu kental dengan nilai agama, sangat sangat berlebihan dalam beragama, sangat fanatik dalam beragama, tapi tiba-tiba bisa murtad. Ya, saya juga sangat bingung ya, kenapa ada seseorang bisa murtad tapi keluarganya itu kental dengan nilai-nilai agama. Kemudian yang saya bingung itu ya, ini hanya pertanyaannya bukan pernyataan. Saya bingung ya, kenapa orang-orang yang murtad itu biasanya kalau misalnya murtadnya serius itu biasanya mereka diam-diam. Mereka tidak menggembor-gemborkan ke seluruh dunia.
Ya, seluruh dunia lihatlah, saya sudah murtad. Nggak ada seperti itu. Apakah karena di agama Kristen itu orang yang murtad itu tidak diperlakukan spesial ya seperti agama sebelah? Apakah itu alasannya? Kalau saya perhatikan seperti itu ya. Ini jujur dari hati yang paling dalam ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kemudian yang saya perhatikan itu ya, agama Kristen dan agama Islam itu agama Yahudi itu bukannya satu perguruan ya. Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Bukannya agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam itu agama samawi ya? Karena apa? Karena mereka ini kan sama-sama agama langit ya. Agama Kristen juga seperti itu ya. Agama pewahyuan ya, bersumber dari langit. Wahyunya itu dari langit. Agama Yahudi juga seperti itu. Agama Kristen seperti itu. Agama Islam seperti itu. Jadi sangat sering disebut dengan agama samawi atau agama pewahyuan atau agama Abrahamik. Namun yang dari permasalahannya, mereka ini kan masih sama-sama ya, sama-sama mempunyai satu, lebih dari satu sih ya, nabi ya, seperti Musa, Abraham, Yusuf, Daud, ada banyak tuh ya, Yunus dan lain sebagainya, ada banyak tuh yang mirip-mirip tuh nabinya. Kalau misalnya ada yang mengatakan ya, dalam agama Islam kita percaya Nabi Musa. Nah, yang disembah daripada Nabi Musa itu siapa? Tuhan kan, Tuhan yang Maha Esa. Ya. Terus yang disembah agama Kristen siapa? Yang disembah Musa juga kan? Ya nggak sih, menurut kalian gimana? Saya cuma bertanya ya. Terus agama Yahudi juga seperti itu. Yang disembah daripada orang-orang Yahudi Tuhannya Nabi Musa kan. Lalu kalau misalnya ada seseorang murtad ya, saya perhatikan ya, seseorang murtad itu dia merasa seperti pindah agama, padahal kan Tuhannya kan masih sama. Iya nggak sih, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya hanya bertanya, saya tidak akan memberikan pernyataan. Saya hanya penasaran gitu, kenapa ada seseorang yang murtad, padahal kan Tuhannya masih sama, masih satu. Kemudian saya melihat dalam kasus Salma Vina ini ya, beliau ini kan beragama Muslim, terus pindah ke agama Kristen. Padahal kan Tuhannya satu, masih sama. Menurut kalian gimana? Jadi lucu ya kalau saya melihat orang yang murtad ya, kecuali dia misalnya pindah ke agama Buddha, agama Hindu, itu kan beda. Agama langit dengan agama bumi itu kan beda. Jadi agama Hindu dan agama Buddha itu disebut dengan agama bumi. Ya, sedangkan agama Abrahamik, agama Samawi, agama Kristen, agama Islam dan agama Yahudi itu kan agama pewahyuan atau agama samawi, agama langit. Jadi perbedaan antara agama langit dengan agama bumi itu perbedaannya seperti bumi dan langit ya. Biasanya saya perhatikan ya, agama yang pewahyuan itu ya, atau agama langit itu biasanya agama yang sangat-sangat dogmatis ya, sangat kuat dogmanya. Dan agama bumi itu biasanya dia tidak terlalu dogmatis ya, berfokus pada diri sendiri. Saya melihat agama bumi itu lebih fokus pada diri sendiri ya, seperti agama Buddha, agama Hindu misalnya ya, mereka lebih fokus diri sendiri ya, memperbaiki diri sendiri. Mereka berpikir bahwa yang di luar kita itu tidak bisa kita kendalikan, yang bisa kita kendalikan itu adalah dalam diri kita sendiri ya. Sementara dalam agama pewahyuan atau agama samawi itu dia lebih dogmatis, saya melihat ya. Saya tidak mengatakan bahwa agama samawi itu lebih bagus daripada agama bumi ya. Saya tidak mengatakan sebaliknya juga ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi menurut saya pribadi ini sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik ya. Karena banyak ya orang yang, mohon maaf ya, kurang mengerti gitu, apa sih agama samawi, apa sih agama langit, apa sih agama bumi dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini sangat-sangat menarik untuk kita jelaskan. Kemudian pemurtadan daripada Salma Vina ini, banyak ya netizen yang mengatakan, itu murtad karena pacarnya, itu murtad karena pihak ketiga orang lain ya. Padahal enggak juga ya. Pemurtadan daripada Salma Vina ini dilakukan atas keinginan sendiri ya, tidak berdasarkan orang lain. Dan orang tuanya juga saya melihat ya,
sangat-sangat dewasa, sangat-sangat dewasa. Walaupun orang tuanya mendoakan ya biar Salma Fina ini balik lagi ya ke agama Islam ya. Walaupun orang tuanya sangat-sangat berharap ya nama orang tua ya kan. Tapi menurut saya pribadi ya, fenomena murtad dan mualaf di Indonesia itu, saya melihat ada semacam keunikan yang sangat-sangat jarang dibahas ya. Apa itu? Mohon maaf ya, saya melihat di Konoha itu ya, ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Di Konoha itu orang yang pindah agama, misalnya mualaf atau murtad itu, saya melihat agak mirip seperti MLM nggak sih? Kalau misalnya nih closing ya, terus kita dapat member baru, kita tepuk tangan, hore ya, terus membernya tiba-tiba pindah ke perusahaan lain misalnya, terus kita hujat rame-rame. Kalau dapat member baru ya, apalagi membernya artis nih pindah ke agama kita biasanya ya mirip-mirip seperti di MLM ya, akan tepuk tangan hore ya. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, yaitu artis. Kalau kita sudah mendapatkan artis, itu seperti mendapatkan jackpot ya, mendapatkan sesuatu yang sangat gede banget ya. Ibaratnya kita itu dapat bonus banyak. Saya melihat seperti itu ya. Agama di Konoha itu ya, saya melihat seperti itu ya. Kalau misalnya pindah ke agama tertentu terus digembor-gemborkan ya, mirip-mirip seperti di MLM ya. Hore udah pindah ya, mari kita rayakan. Giliran nanti balik lagi ke agama sebelumnya, mereka akan dihujat mati-matian. Dasar nggak becus. Dilaknat biasanya, dikata-katain. Jadi saya juga bingung ya, kita tuh sebenarnya beragama apa bukan sih? Ini kan semacam komunitas jadinya ya. Harusnya beragama itu ya mengajarkan tentang kejujuran, kebaikan dan lain sebagainya, bukan malah sibuk menghujat, sibuk mencari member ya. Karena gini guys, kalau saya perhatikan ya, kalaupun satu agama di Konoha pure ya 100% satu agama di Konoha, apakah jaminan kita bisa mencari negara maju? Enggak juga. Bayangkan beda penafsiran, beda aliran, bisa ribut perang bertahun-tahun. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa kalau misalnya di Konoha itu satu agama semuanya, gak ada agama yang beda, kita akan damai, tentram? Enggak juga. Afghanistan tuh satu agama kok, semuanya satu agama, gak ada aliran yang lain ya. Irak juga, kalau misalnya ada mengatakan bahwa itu kan karena diprovokasi oleh Amerika, diprovokasi oleh pihak barat dan sebagainya ya, diadu domba. Nah, pertanyaan saya sederhana, kenapa mau diadu domba? Kenapa kita mau diadu domba? Kenapa kita mau diadu domba oleh pihak luar? Bukan karena kita bodoh gitu, makanya kita mau diadu domba. Bukan karena kita bodoh, sehingga kita diiming-imingi duit misalnya, terus kita diprovokasi ya. Untuk apa? Untuk diadu domba. Bukan karena kita bodoh. Sama seperti Konoha waktu dijajah sama Belanda. Kenapa kita diadu domba? Kenapa kita mudah diadu domba? Divide et impera. Alasannya apa? Ya karena kita bodoh. Jangan kita menyalahkan Belanda. Ya saya juga tidak mendukung Belanda ya. Ya penjajah ya kerjanya itu. Ya setan kerjanya seperti itu. Jangan kita menyalahkan setan gitu. Kita selalu menyalahkan yang dari luar. Setan, pihak ketiga. Jangan seperti itu. Justru karena kita bodoh. Nah, dalam beragama juga seperti itu ya. Menurut saya pribadi ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen ya. Kalau misalnya ada yang masuk ke agama kita, jangan terlalu digembor-gemborkan ya. Saya melihat Kristen akhir-akhir ini di Konoha juga sudah mulai ya agak ngikut ya. Seperti tren-tren zaman sekarang ini. Makanya saya sering nonton ya di YouTube perdebatan antara agama Kristen dan agama Muslim. Saya tuh kadang ketawa sendiri ya. Judulnya juga sudah tidak ilmiah. Agama itu kan tidak ilmiah. Agama itu kan tidak masuk akal. Nggak ada agama yang masuk akal. Coba, agama apa yang masuk akal? Nggak ada. Agama yang masuk akal itu adalah agama yang kita anut ya,
Secara ilmiah nggak ada agama yang masuk akal. Kalau misalnya mengatakan bahwa agama saya itu masuk akal, agama saya itu sudah terbukti secara ilmiah dan lain sebagainya, apakah manusia itu berasal dari tanah? Nggak ada kan hubungan manusia dengan tanah. Nggak ada hubungan manusia dengan tanah. Nggak ada hubungannya DNA manusia dengan tanah. Jadi itu artinya sudah menggugurkan bahwa agama itu tidak masuk akal. Ya, itu salah satu bukti ya. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini, mohonlah ya kurang-kurangilah kalau misalnya pindah ke agama tertentu, ya suruh belajar dulu deh gitu agamanya, jangan langsung dirayakan. Kita seperti merayakan singa terakhir atau raja terakhir, kita merayain ya, diarak terus digembor-gemborkan. Jangan seperti itu. Ini akan dimanfaatkan oleh apa? Oleh oknum orang yang ya pengen terkenal gitu, pindah agama. Saya melihat mualaf dan murtad di Konoha itu seperti alat tawar ya. Bukan untuk belajar agama gitu, tapi seperti alat tawar. Biar kita terkenal, biar kita ada panggung, biar kita diperhatikan. Saya melihat seperti itu ya. Nggak semuanya, tapi rata-rata seperti itu. Jadi tujuan kita dalam beragama itu apa sih sebenarnya? Apa sih tujuan kita dalam beragama? Tujuan kita itu lebih jujur, lebih baik ya. Akhlak kita lebih baik. Itu sebenarnya tujuannya, intinya, esensi daripada agama itu. Tapi saya melihat di Konoha, orang yang melakukan, mohon maaf ya, penipuan, rata-rata beragama kok. Jadi kita tidak mengerti esensi daripada agama itu sendiri ya. Sangat tidak mengerti esensi daripada agama sendiri. Ya, kembali lagi pada kasus daripada orang yang murtad ini ya. Ya, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kalau misalnya ada yang murtad ke agama kita ya, jangan langsung diangkat jadi pemuka agama. Belajar dulu ya. Ya, apa lu cocok dengan agama kita? Kalau cocok ya sok gabung, kalau nggak cocok jangan. Karena ini akan mencoreng agama kita sendiri. Kalau misalnya ada seseorang yang pindah ke agama kita misalnya, terus kita angkat jadi pendeta misalnya, yang ada dia, mohon maaf ya, merusak agama itu sendiri. Yang ada dia mata duitan. Dia nggak berfokus mempelajari agama itu sendiri, yang ada mata duitan, terus umat diporotin, agama kita jadi jelek. Merugikan sebenarnya kalau kita berpikirnya panjang ya. Tapi nggak semua orang berpikir panjang ya. Mungkin ada juga yang tersindir dengan video saya ini ya, yang kepanasan. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak. Saya Ray Konoha, salam rasional.